Lika ya. Oke. Lika Nurut Tamami, Betul. selamat datang di podcast Dialog Masa. Kami itu sengaja Mbak ya untuk mendatangkan orang-orang yang punya konsen tertentu di bidang A, bidang B, bidang C. Tujuannya beragam. Yang pertama ketika itu kebaikan supaya menginspirasi. Ketika itu aspirasi supaya didengarkan ya. Ketika itu sifatnya ide ya supaya orang-orang bisa tahu dan mendapatkan satu insight baru dari obrolan kita hari ini. Saya ingin panggilannya Nurut, lebih ke Nurut apa ke Nurut. Ke Lika? Nurutnya. Ke Nurutnya ya. Oke. Betul. Bisa diperkenalkan Mbak Nurut ini siapa, bergerak atau sibuk di urusan apa aja nih selama ini? Oke. Kalau saya itu sebetulnya, oh ya teman-teman, kenalin nama aku Lika Nur Tamami, tapi memang biasa di dunia sosial dan lain-lain itu terkenalnya dengan Nurut gitu. Nurut. Karena ikonik banget ya dan mudah diingat juga. Nggak rewel ya? Kurang lebih seperti itu ya. Iya, saya mulai concern di dunia anak itu dari tahun 2019 waktu itu. 2019. Nah, kebetulan memang saat itu juga saya menjadi ketua Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Iya. Nah, dari situ saya mulai explore banyak tentang isu anak, kemudian kebijakan-kebijakannya dan lain sebagainya. Hingga saat ini saya masih setia dengan Forum Anak. Hanya saja jabatannya bukan ketua lagi, tapi jadi fasilitatornya. Fasilitator dari Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Forum Anak Kabupaten Pasuruan. Tapi saya dengar juga aktif di lembaga lain. Betul. Apa aja itu bisa disebutin? Di Save the Children itu sekarang memang ada kontrak dengan Save sebagai eksternal kolaborator di bagian digital mentorship koordinator. Jadi itu semacam program mentorship gitu bagi teman-teman SMK yang baru lulus seperti itu. Jadi istilahnya itu kita memberikan bekal kepada mereka untuk memulai dunia profesional itu seperti apa, dari mulai membuat CV dan lain-lain itu. Kemudian saya juga bergabung dengan teman-teman dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak di Pasuruan. Ya. Selanjutnya saya juga kebetulan memang bersama rekan saya yang ada di Jakarta itu membangun sebuah NGO tapi memang non-profit ya. Iya. Itu bergeraknya di bidang toleransi dan perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Okay. Namanya Rangkul Muda Indonesia. Rangkul Muda Indonesia. Ini sama temen bikin sendiri? Iya, membangun sendiri dari tahun 2023 kemarin. Oh ya, di Pasuruan berarti ada? Ada, kemarin kita kebetulan dapat ini ya, kesempatan dari Wahid Foundation berupa ini menang untuk social project-nya. Jadi kita kemarin membuat proyek itu di daerah Rembang waktu itu di desa Ororobulu kalau nggak salah ya. Orobulu tahu Iya, saya ya. Orobulu. Nah, di sana kita membuat sebuah kegiatan itu yang fokus untuk membahas tentang toleransi, tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Bagaimana cara advokasinya dan lain sebagainya seperti itu sih. Bentar-bentar, yang sering diulang-ulang nih anak ya. Betul. Saya mau tanya, ada yang tidak baik atau tidak baik-baik aja anak-anak kita? Sangat ya. Belakangan ini kan di media tuh santer banget ya. Yang pencabulan, sebetulnya kalau dalam istilah pencabulan tuh saya kurang setuju ya. Karena Tidak ada beberapa setuju dari sisi arti. Arti dan penggunaan frasanya saja, penggunaan katanya. Oke. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah pemerkosaan. Kalau memang itu pemerkosaan, tidak perlu diubah menjadi pencabulan. Karena kalau misalkan pencabulan itu kan belum tentu diperkosa. Padahal dalam segi kejadiannya, tragedinya itu kan sudah pemerkosaan sebetulnya. Nah, teman-teman media massa ini perlu untuk mengolah kata lagi ya untuk bagaimana penyesuaian. Benar, bagaimana cara kita menjelaskan atau memberitakan sebuah ini ya tragedi dan peristiwa seperti itu sih. Jadi pencabulan nggak cocok nih. Harusnya pemerkosaan. Jadi dampak dari kata pencabulan apa? Kok lebih setuju pada pemerkosaan? Karena kalau pemerkosaan itu kan sudah paten gitu loh. Maksudnya paten adalah memang benar-benar jelas terjadi. Aktivitasnya. Iya. Kalau cabul? Kalau cabul itu kan masih
kalau kita bahasa sehari-harinya tuh lebih ke mungkin dicolek-colek aja gitu loh. Oh. Saya kayak disentuh-sentuh biasa. Kalau dalam hal pemerkosaan itu kan berbeda lagi. Sudah lewat ke intimnya dan lain sebagainya. Oke. Di belakangan ini yang sering terjadi apa aja yang sampean ikutin atau catat menjadi catatan ya di tahun ini 2025? Iya. Kalau menurut saya pribadi untuk pemberitaan di media massa itu ini sih lebih ada concern khusus gitu loh untuk korban anaknya, kemudian juga bagaimana peristiwa itu diberitakan di narasi-narasinya maksud saya. Karena kan ada beberapa narasi-narasi itu yang lebih menyudutkan korbannya. Misalkan korban diperkosa oleh ayah tirinya karena korban terlihat gemulai, terlihat mencolok, terlihat apa gitu loh. Itu kan padahal korban itu sudah menjadi korban gitu loh. Nah, kenapa harus menjadi 2 kali menjadi korban? Itu sih. Terus apa yang Mbak dan teman-teman lakukan atas hal-hal yang semacam ini? Kalau untuk kejadian yang sudah terjadi ya, maksudnya peristiwa sudah terjadi itu memang mayoritas ya kita lakukan pendampingan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya sebelum ada peristiwa terjadi tersebut, kalau dari kami sebagai ini ya teman-teman yang concern di dunia anak, kalau misalkan berkegiatan dengan anak, kemudian juga melibatkan anak dalam sebuah proses dan lain sebagainya, di awal itu kita tetap harus memberikan consent form. Consent form itu apa maksudnya? Consent form itu berisi tentang perizinan dari anak tersebut, seperti itu. Nah, itu kan penting sekali ya. Contoh. Contohnya adalah misalkan dalam kegiatan A, teman-teman akan difoto nih. Diizinkan nggak teman-teman diambil gambarnya? Nah, Izin itu kan ke siapa? Izin ke anaknya langsung. Oh iya. Itu kan sebetulnya ini ya hal yang sepele gitu loh kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Tapi jika tidak dilakukan apa dampaknya? Banyak sekali. Terutama adalah penyalahgunaan dari gambar tersebut, penyalahgunaan dari data-data anak tersebut gitu loh. Kita kan tidak pernah tahu ya berkegiatan dengan anak-anak itu apakah melibatkan seluruh orang dewasa yang mengerti tentang batasan-batasan terhadap anak. Itu. Kalau yang sifatnya pencegahan apa yang dilakukan? Kalau untuk pencegahan ini teman-teman dari Forum Anak, dari Komnas itu mayoritas memang langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi, pelatihan. Bahkan kita juga mengajak teman-teman yang OSIS ya biasanya untuk kolaborasi bagaimana sih kita memberikan istilahnya itu dampak gitu loh buat teman-teman kita di sekolah, misalkan dengan membuat poster-poster tentang anti bullying, anti kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan ketika kita juga turun ke sekolah itu tuh kita juga bisa melibatkan orang dewasa di sana, pertama guru-guru, kemudian orang-orang kantin, satpam. Intinya adalah seluruh orang yang ada dalam lingkungan sekolah itu. Ya. Betul. Coba diilustrasikan ya, kita sedang mengedukasi anak-anak ya. Seperti apa sih? Saya tidak terlalu mengerti juga sebagai saya ini orang dewasa apa orang anak-anak ya. Iya. Sebagai orang seumur ini saya juga tidak terlalu mengerti sebenarnya apa sih yang biasanya diedukasi atau perlu diedukasi kepada anak-anak yang terkaitannya itu terkait untuk menghindari kekerasan seksual, untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, sejenis. Itu apa yang diedukasi? Itu lebih ke batasan ya mungkin ya, batas-batas diri begitu. Nah, sebetulnya kan kita kalau misalkan di dunia anak itu yang selalu digaungkan oleh teman-teman pegiat anak itu adalah ada 4. Makasih. Ada 4 hak anak yang wajib dipenuhi sama orang dewasa ya. Yang pertama adalah hak hidup, kemudian yang kedua tumbuh kembang, 3 partisipasi, dan keempat perlindungan. Seperti itu. Nah, dalam keempat hak ini kan selalu ada dalam diri anak itu. Nah, yang paling sering dilupakan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya itu adalah di hak partisipasi sama perlindungannya.
ini agak sedikit riskan gitu loh di dalam dunia sosial ya, di lingkungan sosial kita gitu. Terutama dalam hal pelibatan anak-anak untuk mengerti bahwasannya ini loh batas diri kamu terhadap orang lain atau orang dewasa di depan kamu gitu. Selain orang tuamu itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hak partisipasi. Itu tadi. Partisipasi itu sering ini ya menjadi persoalan gitu loh untuk teman-teman di dunia anak gitu. Karena memang kita tahu ya di lingkungan itu ada istilah kayak anak-anak itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Sehingga hak partisipasinya itu ya udah lewat aja gitu loh. Padahal kan seluruh manusia ya kalau kita bilang itu kan punya otonomi sendiri. Itu tadi punya hak sendiri yang perlu dihormati ya oleh orang lain. Itu sih. Kemudian bagaimana sih cara kita mengimplementasikan dua hal tersebut ya? Yang pertama, terutama dalam perlindungan, itu kita selalu memberitahukan pada mereka bahwasannya ini loh batas diri kamu, misalkan dari kalau perempuan dari atas sampai bawah itu yang hak bisa kamu bukan punya orang yang bisa dilihat oleh orang tuamu terutama ibumu itu yang semuanya. Tapi kalau misalkan untuk orang lain itu tidak boleh. Nah, itu kan kalau dari kecil kita sudah memberikan edukasi seperti itu kan anak-anak itu mulai mikir gitu loh. Oh, kata mama nggak boleh. Oh, kata ibu nggak boleh. Aku kalau misalkan mau ganti baju harus sama ibuku sendiri. Aku kalau mau ganti baju harus di tempat yang tertutup. Nah, itu kan kadang agak nggak banyak ya orang tua yang memberi edukasi seperti itu gitu loh. Terutama untuk anak-anak yang seusia saya sekarang gitu loh. Kalau untuk anak-anak yang sekarang di tahun ini tuh usianya 2 tahun dan lain sebagainya, itu saya rasa orang tuanya sudah update ya terhadap informasi-informasi itu gitu. Tapi sayang sekali terhadap orang-orang yang masih ada di fase yang tidak terpengaruh oleh internet yang luas, itu kadang masih kayak misalkan anaknya mandi sama orang lain, sama orang dewasa lain di sungai. Kalau anak-anak mandi di sungai kan otomatis ya udah telanjang bulat gitu kan, tidak pakai apa-apa gitu. Padahal itu sebetulnya nggak boleh. Gitu. Itu tadi memunculkan hal-hal. Tapi kalau kita mau kekerasan. klasifikasi ya, anak-anak itu yang mana sih gitu? Anak-anak, oh iya betul, sampai lupa lagi. Anak-anak itu kalau menurut undang-undang perlindungan anak, dikategorikan anak itu mulai dari kandungan 0 tahun, dalam kandungan itu sampai dia usianya 18 tahun kurang 1 hari. Itu. Kan bayi mandi di kali, masa oleh. Bayi di kali? Kan mulai 0 kan ya? Iya. Dimandiin sama ibunya, misalkan atau di kali nih tempat terbuka, nggak boleh. Sebaiknya jangan ya, bukan nggak boleh ya, karena kita nggak tahu ya kondisinya orang tua yang lain itu seperti apa gitu loh, dan lingkungannya juga. Enggak, saya mau coba untuk memahami sebenarnya problemnya itu di objek apa di subjek gitu, atau keduanya. Keduanya. Kalau di diskusi para aktivis keduanya. Jadi tadi itu bicara lebih ke sisi objek ya, ke sisi anak. Gitu. Artinya anaknya ini diberesin dulu. Ya. Jangan gini, jangan gitu. Benar. Ini begini, ini begitu ya. Batasannya itu seperti ini. Kalau dari sisi berpakaian seperti ini, itu bukannya ranah agama ya, enggak ya? Atau memang ada irisan seperti itu? Ada irisan sih seharusnya ya. Seharusnya ada irisan. Apalagi di Islam ya. Di Islam kan aurat itu sangat dijejelkan dari pertama masuk sekolah gitulah ya istilahnya. Iya, harus berkerudung, pakaian panjang. Betul, ya setuju. Kayak gitu, tidak boleh berpakaian yang terlalu ketat. Kayak gitu. Itu di Islam sudah ada ya, kayak gitu. Tapi kasus akhir-akhir ini nampaknya banyak kayak gitu. Ini menandakan apa? Aktivis juga kelihatannya tambah banyak. Mbaknya sendiri aja punya beberapa lembaga kayak gitu. Artinya secara kita bekerja, apakah ada cara yang salah atau arah yang salah? Beda ya, cara sama arah ya.
sejauh ini? Grafiknya seperti apa perjalanannya? Adakah arang melintang? Ada kesulitan di sana dan di sini? Bagaimana perjalanannya, bisa diceritakan? Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya? Monggo. Kalau untuk arah yang salah dan lika-likunya begitu ya, menurut saya itu bukan menjadi persoalan yang paten banget ya, karena di setiap kasus itu pasti ada lika-likunya sendiri gitu loh. Nggak, maksud saya tapi Enggak. grafik kasus ini meningkat ya? Betul. Bisa disetujui ya? Bisa. Artinya kita mengukur bahwa ini yang problem di mana ini? Kenapa kok semangat untuk bergerak semacam ini? Seperti Mbak dan teman-teman kan saya lihat semakin tinggi gitu. Tapi kok kasusnya juga semakin tinggi? Kira-kira ada problem di mana yang belum tersentuh? Kok bisa kayak gitu? Pernah didiskusikan atau belum? Iya. Kalau untuk seperti itu sebetulnya saya bisa menjawabnya itu dari sisi medianya ya. Oke. Untuk sekarang itu kan media itu mudah sekali ya digunakan sosmed, oleh iya. masyarakat gitu. Nah, nomor kedua, kesadaran sama keberaniannya masyarakat itu sudah meningkat sekarang. Sehingga dulu ketika ada kasus-kasus yang misalkan dicabuli, nggak salah selesaikan kekeluargaan saja gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, viral, kemudian diunggah ke sosmed dan lain sebagainya. Nah itu menjadi pembukaan kasus itu semakin besar gitu loh. Tapi menurut saya pribadi, ini justru bagus. Dari sisi yang pertama, dari sisi orang tua ya yang memiliki anak-anak, orang tua lebih waspada pastinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua itu bisa belajar sekaligus dalam kasus-kasus itu. Misalkan dengan ada kasus yang incest antara ayah kandung dengan anak kandung atau kakak kandung dengan adik kandung gitu. Kemudian penyebab yang kayak kemarin di grup itu. Betul. Penyebabnya kan diobservasi pastinya sama masyarakat itu. Oh, ini penyebabnya apa? Diobservasi malah ditiru ya, Bang. Kalau Kok unik ya gitu. Kalau orang yang ini sih harusnya enggak ya. Harusnya itu jadi ini aja pembelajaran. Seperti itu sih ya. Saya ini PR-nya itu kan memang berat ya, PR-nya berat ya. Betul. Cuman maksud saya begini, yang saya lihat hari-hari ini, nakal, tanda kutip kata nakal itu tidak senakal kata itu di era dulu. Kalau pengamatan pribadi saya ya. Gimana? Kata nakal hari ini dengan kata nakal berapa tahun yang lalu itu nilainya berbeda. Kayak dulu itu misalkan kita contoh misalkan di hal ibadah ya. Kita misalkan telat sholat itu kayak waduh, ini satu hal yang cela yang ini kekhawatiran itu. Tapi kita melihat orang-orang hari ini atau anak-anak hari ini itu tidak, oh iya telat, gelendang jalan baru sholat. Ya, itu dari sisi peribadatan, dari sisi yang hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kalau dulu sensitif sekali gitu loh. Kalau sekarang sensitif, nggak ada sekalinya. Terjadi graduasi ya, ada penurunan nilai terhadap satu makna yang sama gitu. Dan saya ingin mengkonfirmasi nih ke Mbak Nurutnya ya. Artinya kasus-kasus yang banyak beredar itu sebenarnya bisa disebut kekerasan atau satu aktivitas kesengajaan ya. Sengaja dalam arti begini. Saya pernah baca bahwa pemerkosaan itu tidak ada. Saya pernah baca. Ya, cuma sayangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya lupa baca di mana. Cuman saya ingat di sini tuh saya pernah baca bahwa pemerkosaan itu nggak ada. Ya, setiap terjadi kasus seperti itu sebenarnya bukan pemerkosaan. Ya, sama maunya. Walaupun itu kita bicara usianya sama, usianya beda, jarak usia yang jauh kayak gitu. Bagaimana melihatnya Pak Nurut ya? Tapi saya justru kebalikannya ya. Bagaimana itu? Kebalikan dari pendapatnya Panjenengan. Kalau menurut saya pribadi, khususnya untuk korban anak-anak ya, yang masih belum paham tentang batasan dirinya mereka itu. Sisi ini coba saya korban atau case yang jelas terjadi deh.
usia berapa emangnya? Contoh, si anak ini usia berapa? Aduh, Yang diinget SD, SD, sekitar SD ya. SD sampai ada yang TK loh masih. ada yang TK. Iya. Itu kan masih belum tahu, Mas. Oh, belum tahu. Iya, maksudnya Tidak bisa disebut memang ada kemauan. nah itu dia. Kecuali kalau misalkan usianya sudah apa ya, kalau tanda kutip dikatakan sudah mendapatkan pendidikannya, itu mungkin usia SMP sampai SMA SMP ke atas ya. gitu-gitu ya. Itu kan dari guru BK-nya sudah ada pendidikan seksualitas itu seperti apa gitu. Kalau untuk anak TK loh, Mas, Dan itu ada ya kasus-kasusnya ya. ada banyak sekali. Bahkan anak bayi loh ada. Kemarin ada itu anak bayi yang Pasuruan. bukan di luar daerah. Dia diperkosa oleh kakeknya. Kakeknya. Nah, itu kalau misalkan kita dalam kalimat mau sama mau itu kan Enggak. Iya. bisa ya gitu. Ada berarti ya. Heeh. Jadi ya Tapi untuk definisi anak yang tadi itu sampai 18 tahun kurang 1 ya, 17 ya. betul. 17 tahun itu usia SMA kayaknya ya. SMA kelas 2, kelas 3 gitu lah ya. Gitu. Jadi fix lah kalau yang anak-anak di usia tersebut SD ke bawah itu memang tidak. Iya, karena mereka kan diambilnya itu kan dari sisi psikologisnya mereka. Maksudnya kamu kalau mau seperti ini dengan saya, kamu kasih uang segini, dapat uang segini, kamu dapat permen ini. Imbalannya kan memang imbalan yang secara psikologisnya anak-anak tuh suka ya. Ya, Maksudnya memang yang di dunianya mereka, iming-imingnya ini. betul, iming-imingnya tuh kayak gitu. Berarti yang perlu diedukasi seperti yang kemarin itu diskusi ya, ada yang Ada ini yang laki-laki ini ya, laki-lakinya ini yang dia bukan perempuannya, bukan anak-anaknya ini yang dia. sebetulnya kalau untuk perempuan, Apa salah objek ya? kalau untuk perempuan itu saya lebih fokus ya, lebih concernnya untuk permasalahan ini tentang kekerasan itu seperti kemarin proyek saya di Ororo Bulu itu mengambil perempuan-perempuan yang usia produktif melahirkan atau punya anak. Berarti usia berapa? 20 sampai 40-an lah ya. Seperti itu. Itu yang kami berikan sosialisasi gitu loh. Karena kami tuh paham gitu loh. Orang-orang tua yang ada di fase-fase itu tuh pasti membutuhkan beberapa referensi tentang pendidikan, bagaimana cara merawat anak, istilahnya parentingnya gitu loh. Nah itu kan penting banget ya untuk dimiliki gitu loh. Dan menurut saya itu justru bagus daripada kita lebih ke arah satu objek aja. Maksudnya harusnya laki-laki kok yang diedukasi. Enggak, malah kayaknya laki-laki nggak ada di edukasi. Kalau kemarin Ada nggak? di proyek saya kebetulan ada bapak-bapak juga. Ada. Oh, Ada, iya justru itu bagus banget. Kemarin juga saya melihatnya perkembangan dari awal sebelum mendapatkan materi sampai di hari yang kedua itu peningkatannya pesat sekali. Bahkan bapak-bapak itu langsung kayak, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata gini ya, ada yang seperti ini ya di dunia anak itu. Kira-kira ketika dia ngomong gitu itu ketika mendengarkan apa? Contoh kecil adalah kalau kita di public space kayak gini, anak kita misalkan cowok, misalnya masih anak-anak ya, Ya. minta antar ke kamar mandi. Cowok. Kira-kira yang antar siapa? Pasti kan Apa? mayoritas ibu ya. Oh, iya. Sama ibu nggak mau sama bapak. Nah padahal kan lebih bagus itu sama bapak. Karena kan mereka sama, Lawan jenis. sama jenisnya, jenis kelaminnya sama gitu loh. Oke. Itu yang paling kecil di situ. Hal ini sederhana tapi tidak dilakukan oleh bener. orang-orang. Anggapannya itu oh anakku. Tapi itu mendidik sudah ya. Sudah membatasi bahwasannya oh kalau misalkan kayak gini tuh urusan seperti ini berarti sama yang sama jenis kelaminnya. Nah, kan anak-anak itu langsung di otaknya tuh seperti itu gitu loh Tertanam belajarnya. pembiasaan. Betul, pembiasaan. Gitu sih. Jadi masih banyak hal yang kurang dibiasakan ya. Betul. Sama itu sih. Kalau anak-anak itu meminta untuk tidak sunat terlebih dahulu, ini untuk laki-laki ya. Aku nggak mau sunat nih ma, gitu. Aku nggak mau sunat ya. Tapi orang tuanya tuh kekeh gitu loh. Ya kamu harus sunat, kalau nanti nggak sunat kamu makin ini segala macam. Anak-anak itu lebih diarahkan ke hal-hal yang menakutkan gitu loh. Padahal kan bisa diajarkan dengan hal-hal yang lebih bisa diterima oleh mereka gitu loh. Misalkan. Caranya ya, Bro. Sebetulnya tuh ini
permainan kata saja sih sebetulnya kalau untuk Oke. mendidik anak-anak ya. Misalkan dengan kalau kamu nggak mau sunat sekarang, nanti kamu itu bakalan lebih telat daripada temanmu. Misalkan teman-temanmu mayoritas sudah sunat semua. Kemudian kalau misalkan sudah dewasa, kamu sunatnya bandisnya seperti ini nak, dari dokternya seperti ini nak. Nah, apakah kamu sanggup sunat di usia segitu? Diceritakan Gitu loh. dampaknya, Iya, betul. manfaatnya. Nah, seperti itu. Tapi ngajarin manusia sebanyak ini ya apa cara efektifnya ya? Cara efektifnya lewat YouTube ini ya, lewat sosmed gitu-gitu. Sekarang kan gandrungnya ibu-ibu itu TikTok ya. TikTok. Nah itu bisa dijadikan video pendek. Bagaimana cara ini mendidik tentang batasan diri terhadap anak. Saya coba membaca pikiran dari orang-orang. Ya, kadangkala itu satu hal yang menyimpang. Iya. Ya, itu dianggap wak ngunut doa. Ya. Maksudnya apa yang ada itu bukan hal yang fatal sehingga harus begini harus begitu. Nah, jadi yang saya baca itu begitu. Nah kalau dari Mbak Nurut sendiri itu bagaimana sih meyakinkan orang ya bahwa menyadari batasan pada tubuh wanita, tubuh anak itu penting. Itu bagaimana meyakinkan mereka bahwa ini penting loh gitu. Karena sekarang coba kita ke jalan ya. Mungkin malah 60% tidak berkerudung. Karena saya tidak Underestimate. ya. Tidak ngejar. Saya coba duduk di pinggir jalan itu banyak yang nggak berkerudung. Ya, banyak yang pakaian mini. Itu sudah banyak sekali. Berarti kan di pikiran mereka itu enggak apa-apa. Bukan buruk, nggak apa-apa. Ya, ini bukan buruk, biasa aja. Toh banyak nih orang aman-aman aja kayak gitu. Nah, kira-kira dari sisi aktivis itu bagaimana meyakinkan orang-orang nih bahwa oh itu mulia, jangan dibuka. Oh itu mulia, harus ditutup. Oh ini penting. Nah, jadi itu penting untuk ditutup. Apa rawan kalau nggak ditutup? Beda ya. Ngerti maksudnya? Iya, ya, saya paham. Jadi malah ada yang pembelaan seperti ini. Itu kan urusan matamu, bukan urusan aku. Okay. Ya ini aku ya begini ya, nggak masalah akunya gitu. Akan menjadi masalah kalau kamunya. Gitu. Contoh ini omongan-omongan orang yang pakaian mini kayak gitu. Lo pikiranmu aja yang bermasalah, kita enggak, kita biasa-biasa aja. Nah, kemarin ada status itu story WA teman saya. Otakmu porno, rok mini disalahkan. Oke. Ya, yang porno otakmu tapi rok mini disalahkan. Nah, jadi ada pergeseran nih. Sudah menjadi kayak biasa gitu. Nah, berarti menurut aktivis ini bagaimana meyakinkan para wanita, kemudian juga ibu-ibu terhadap anaknya bahwa itu bukan biasa. Ini penting. Sambil minum nggak apa-apa? Iya, monggo. Ini sepele soalnya ya, tapi penting sekali. Justru saya agak sedikit ini ya. Bukan agak sedikit, sepertinya memang bertolak belakang dengan kalimat-kalimat panjenengan barusan. Bukan, saya tidak sedang berseberangan loh. Saya itu mau mencontohkan keadaan di masyarakat. Betul. Iya, saya paham. Begini, kau menuntut untuk semua orang itu dibatasi dalam hal berpakaian, dalam hal cara berpikir dan lain sebagainya. Itu sama saja kita seperti memelihara sebuah orang gitu. Sebuah orang lagi, memelihara seseorang. Kalau tadi itu batasan-batasan ya, maksudnya akan lebih baik kalau kamu ditutup aja, akan lebih baik kalau kamu pakai kerudung aja dan Ya, sebagainya. bagaimana meyakinkan gitu. mereka? Mereka merasa itu sudah biasa dan aman-aman aja. Yang banyak nih aman. Yang bermasalah ya otak-otak lelaki aja. Mas, tapi dalam hal Ya, anggap aja nih saya nih, si cewek itu saya. Sampai lagi ngomong ke saya. Dalam sisi hak asasi manusia kita juga nggak bisa ya. Maksudnya ada berseberangan nanti dengan HAM itu sendiri gitu loh Mas. Maksudnya itu kan ya haknya dia.
berpakaian seperti itu. Iya. Saya pun kalau misalkan seperti ini ya, ini memang Hak kamu lakukan. kenyamanan saya juga gitu loh untuk Iya, berpakaian seperti ini. Ada juga teman-teman saya di luar sana yang nyamannya berpakaian mini-mini dan lain sebagainya gitu deh, yang pendek-pendek. Menurut saya kalau selagi dia itu bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian juga dia merasa nyaman, dia merasa pede, ya sudah jalankan saja. Menurut saya masalah baju, pakaian itu bukan jadi soal yang paling urgent gitu loh. Oke. Yang paling urgent itu apa? Memang betul tadi, mindsetnya. Mindset yang justru lebih urgent gitu loh. Seperti ini ya, otak itu lebih liar gitu loh daripada gerakan manusia itu sendiri gitu kan. Nah, menurut saya yang perlu dibatasi itu adalah bagaimana cara dia itu mentransfer beberapa informasi yang sudah didapatkan dari ya berbagai hal gitu kan, dari sosmednya dia, dari HP-nya dia dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika dia berkehidupan dengan orang lain, hidup di sosial gitu, dia bisa memilih, oh ini baik nih kalau diterapin di sosial, oh ini nggak baik nih kalau diterapin di sosial. Nah, justru seperti itu yang perlu ditingkatkan gitu loh, bukan kita urusan baju dan lain sebagainya gitu. Karena kan kita nggak tahu juga ya, masa orang-orang di luar Islam juga harus ditutupin kerudung juga gitu loh, anak-anaknya kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya kita ini saja, kan ada beberapa adat-adat itu yang memang pakai kebaya, kemudian yang Oke. habis itu Berarti pakaian begitulah. bukan satu instrumen Bukan. penting dan utama di situ ya. Bukan. Tetapi tentang mindset mana yang benar, mana yang buruk. Nggak, maksud saya di kegiatan dari teman-teman aktivis itu dari sisi pencegahan itu mau menjelaskan apa? Batasan-batasan itu yang seperti apa? Bahwa ini misalkan kita ke kamar mandi nggak boleh ada cowok, misalkan cowok kayak gitu ya. Nah, itu kan kaitannya dengan melihat sisi kewanitaan dong, maksudnya kan dari sisi yang sifatnya itu milik wanita kan begitu ya. Nah, berarti kan ada kaitannya juga ketika dia berpakaian mini. Maksud saya tadi kaitannya seperti itu. Lantas kalau misalkan kita tidak fokus atau tidak mementingkan bab pakaian, berarti coba edukasi yang benar kepada ibu-ibu supaya ditransfer kepada anak-anaknya itu seperti apa. Jadikan ini ruang sharing session di podcast ini sebagai tempat mengedukasi juga sosialisasi. Kalau bagi saya pribadi itu ya yang perlu ditekankan oleh orang tua sekarang itu ya cukup itu saja sih. Maksudnya hal-hal bagian-bagian sensitif dari seorang anak itu apa saja, itu cukup dijelaskan saja sama orang tuanya. Kemudian kalau misalkan kamu cara komunikasi kamu dengan orang yang baru kamu kenal, orang yang tidak kamu kenal itu seperti apa, itu kan lebih ini ya, Lebih soft. lebih soft. Kemudian juga mengajarkan dia itu punya rasa keberanian untuk menjaga dirinya sendiri. Misalnya kan seperti itu. Kemudian bagaimana cara bilang iya dan tidak. Iya dalam hal misalkan diajak sama orang yang belum dikenal, nah kamu berarti harusnya bilang tidak. Karena kan kamu belum tahu nih orang yang baru kamu kenal ini bakalan baik atau enggak. Nah, seperti itu kan. Kemudian dalam hal pembiasaan-pembiasaan di rumah, kalau orang tua hanya mengajarkan saja, tidak mencontohkan, itu juga masalah sebetulnya, gitu loh. Karena kan ini ya, kalau kata pepatah kan anak-anak itu peniru ulung, gitu kan. Peniru. Nah, semua hal yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya kan, dia pasti kayak, oh berarti seperti ini boleh, seperti ini nggak boleh, gitu. Nah itu juga perlu untuk dilakukan oleh orang tua. Selain tadi tuh kayak ngasih tahu, ngajarin, nah berarti orang tua juga harus mempraktekkan seperti itu. Oke Mbak, kita tutup Mbak ya. Ini obrolannya saya sudah mendapat beberapa poin penting. Nah, saya ingin ditutup dengan ilustrasikan Mbak berhadapan dengan anak muda, anak-anak usia SMP dan SD. Ya, apa yang mau Mbak sampaikan sebagai aktivis perlindungan anak dan wanita? SD sampai SMP ya. Anak-anak, tubuhmu itu berharga. Oke. Kamu punya hak penuh atas tubuhmu.
jangan sampai orang lain itu memanfaatkan ketidaktahuan kamu terhadap batasan diri kamu sehingga kamu bisa menyesali di kemudian hari. Itu super sekali. Mbak Nurut, Siap. terima kasih waktunya. Lain Terima kasih waktu kembali. kita sharing-sharing lagi. Sangat ditunggu. Terima kasih banyak.